Halo, good morning, Fahrun. Suaraku jelas? Good morning, Sandi. Thank you. Sudah standby on time. Selamat pagi teman-teman semua. Konsultasikan portfolio Anda pada hari ini di acara Asli Analis di GIF yang kita adakan setiap hari Jumat dari Henan Putira Sekuritas. Oke. Ya, sip, thank you. Oke. Kemarin Dow Jones-nya turun lagi nih ya, 600 poin ya. So, apa yang harus kita hadapi hari ini? Kalau dari sisi data-data makro, mungkin kita harus ready dengan yang namanya current account. Oke. Akan ada pengumuman current account untuk kuartal keempat. Current account itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu, neraca berjalan. Oke. Untuk kuartal 4 2021 yang konsensusnya itu adalah sebesar 1,7 miliar US dollar dan ini jauh lebih rendah daripada capaian bulan dari previous period, maksudnya yang di sekitar 4 billion US dollar. So, tapi current account ini tidak begitu signifikan efeknya dibanding GDP ataupun angka inflasi gitu ya. Jadi I think we're gonna chill about the data today. Oke. Balik lagi ke update situasi makro global pada khususnya. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini sepertinya masih belum akan berakhir ya. Walaupun Rusia sudah bilang kemarin enggak kok, kita enggak ada niatan untuk menyerang Ukraina, tapi kenyataannya Rusia tidak juga menarik pasukan di border Ukraina. So negara NATO melihat ini, apalagi US gitu ya, yang ya kadang-kadang suka terlalu mendramatisir gitu. Mereka bilang kayaknya serangan Rusia ke Ukraina akan diwujudkan dalam beberapa hari ke depan. So that's why ini yang bikin market jittery ya. Oke. Again, harga komoditasnya ini kembali jadi masalah ya. Tapi harga crude oil untungnya dia sempat melunak sedikit. Kenapa? Karena ada komitmen dari negara-negara OPEC untuk meningkatkan produksi, of course. Kayaknya udah dari hampir sebulan yang lalu deh mereka bikin deal atau komitmen untuk menambah produksi minyak crude oil sebesar 400 juta barrel per hari ya. Kemudian Amerika yang tidak termasuk negara OPEC tapi merupakan penghasil crude oil nomor 1 di dunia itu bilang oke, saya juga akan gelontorkan cadangan minyak aku. So harga minyak finally sedikit melunak ya. Nah, yang jadi tujuan malah komoditasnya emas. Oke, that explains kenapa. Karena di tengah situasi ketidakpastian geopolitical tension ini ya yang dicari safe haven lagi gitu loh. Dan juga mengenai rencana The Fed untuk mempercepat sih enggak, tapi kayaknya semakin mantap untuk menaikkan suku bunga di sekitar bulan Maret ini gitu ya. Banyak para analis memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan sebesar 150 bips tahun ini 2022, artinya sekitar 1,5%, dan akan dimulai bulan Maret nanti sedikitnya adalah 50 bips yang dimulai ya. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu menaikkan suku bunga juga gitu loh? Dilihat dari level inflasi kita yang masih di bawah 2% year on year, 1,87 kemarin baru keluar Januari, dan month on month-nya juga kecil sekali 0,5%. Kayaknya rasa-rasanya BI melihat kita belum perlu tuh menaikkan suku bunga gitu ya. Malah instead BI itu rajin mengeluarkan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan dolar maupun juga untuk mengatasi fluktuasi USD IDR ini. Salah satu contohnya adalah dia kembali memperpanjang local currency settlement atau perjanjian bilateral currency swap agreement antara China dan 5 negara lain seperti mari kita baca dulu, tadi saya udah bikin catatan ya. 5 negara lain maksudnya ini kalau misalkan kita ada
transaksi perdagangan ataupun janjian antara bank sentral kita dengan negara 6 ini untuk tukar-tukaran valuta asingnya, jadi nggak perlu lagi begitu tergantung sama USD ya. Oke, selain China itu ya kita ada janjian sama Korea Selatan, Australia, Malaysia, Singapura. Ada satu lagi deh, sebentar. Sebentar, sabar, aku penasaran. Selain China, Jepang. Oh ya, Jepang aku belum sebut, sorry. Oh ya, oke. Intinya itulah langkah-langkah yang dilakukan BI untuk mengurangi ketergantungan USD, oke. Nah, terus kemudian juga ada lagi nih. Jurus-jurus BI menghadapi normalisasi kebijakan AS, yaitu menjaga suku bunga tetap rendah ya, sehingga sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi. Oke. Beberapa analis dalam negeri memperkirakan untuk kenaikan suku bunga di Indonesia sendiri kayaknya not really urgent saat ini. Palingan juga yang akan dilakukannya itu sekitar kuartal 3 secepat-cepatnya ya, atau kuartal 4, dan diperkirakan kenaikan kita tidak akan sampai 1 bips gitu. Paling kalaupun harus dilaksanakan 4 kali, setiap kalinya adalah 25 bips gitu ya. Oke. Mari kita review beberapa saham. Oh ya, ini adalah babak lanjutan dari kelas ASDI analis yang kemarin diadakan oleh Henan Putira Sekuritas bertema update market. So, karena keterbatasan waktu kemarin, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab dan kita janji akan jawab hari ini. So, ada yang menanyakan saham IRA. Oke. IRA ini karena kemarin saya bilang sektor kesehatan, kemudian kesehatan, digital teknologi, sorry, keriting lidahnya pagi-pagi. Dan satu lagi adalah sektor perbankan sendiri masih akan menjadi sektor pick kita untuk tahun ini. So, ada yang menanyakan IRA ya, tapi kemarin juga ada yang nanya, walaupun demikian, kenapa saham-saham sektor health ini, consumer health ini kok pada melemah sekarang gitu ya? Karena anggaran kesehatan sepertinya tidak dinaikkan dan kita harus sudah mulai normalisasi hidup dengan Omicron gitu. Terbukti dengan kita tidak lagi mengimpor vaksin, jadi angka impor kita juga sedikit turun ketika ada data trade balance kemarin yang baru muncul ya. Walaupun kita masih tetap setia surplus, tapi karena mulai mengurangi impor vaksin, jadi angka impor kita turun gitu. Tapi nggak apa-apa, ekspor kita masih naik kok ya. So ada data ekonomi makro, itu sebenarnya kita punya sentimen domestik itu fine aja. Ini masalah global ini, especially geopolitical tension yang agak bikin jittery di market ya. Oke. Ayo kita lihat saham IRA. IRA ini basically memang masih sideways di area support ya. Apakah ya betul, area supportnya masih berada di sekitar 1745, dan kapankah dia baru akan bisa rebound lagi? Ini mungkin sepertinya dia lagi bikin fase bottoming ya, dengan pola triple bottom. So neckline-nya yang krusial ada di sekitar level 1825 sampai 1855. Nah, jadi untuk para peminat IRA, kalau kalian mau buat posisi lagi, either buy on weakness aja, mendingan di sekitar 1750, atau average up-nya kalau sudah di atas 1825 sampai 1855 ya. Nanti target pertamanya mungkin hopefully kalian bisa jualan di sekitar 1950 sampai 2000. Oke. Terus kemudian Akra.
Akra ini sentimennya terbantu mungkin dari natural gas ya, angka natural gas ini naik terus, dan Akra ini juga kayaknya sih berhasil rebound dari level support 690 sampai 700 ya. Itu area yang perfect banget untuk buy on weakness. So Akra nih kalau misalkan hari ini bisa segera lalui level 735, bisa kita boleh disarankan untuk average up, dan targetnya untuk jangka pendek adalah di sekitar 795 sampai 800 dulu ya. Karena terus terang trennya Akra ini untuk jangka pendek masih turun. So ya, apalagi mungkin hari ini udah di penghujung minggu dan ke kondisi regional juga lagi nggak sehat. Well, in general, saya tidak berharap banyak pada market. Oke, sorry. Gimana kalau kita ngomongin IHSG dulu? IHSG hari ini bakal kemana ya? Kemarin doji jadinya. Setelah serangkaian usaha kita masih alot untuk menembus level resisten 6875. Ya, jadi hari ini, like I said, saya tidak berharap banyak. Mudah-mudahan level support kita 6.800 sampai 6.790 masih bisa bertahan, dan minggu-minggu depan kita bisa segera tembus resistennya 6.875 sampai 6.900 ya. Teman-teman kalau mau ada yang mengkonsultasikan portfolio Anda, silakan tulis aja di bagian chat apa yang mau saya bacain chart sahamnya ya. Perlu advice mungkin untuk average up, atau saya mau buy on weakness, atau sekarang saya mau jualan, di mana enaknya level-level support dan resistennya. Ya, IHSG kalau bisa lewat 6.900 baru akan bisa berjalan ke 6.950 sampai 7.000. BRIS, kita bacain saham BRIS ya Bapak ya. Kita selak dulu pertanyaan yang kemarin. Tunggu sabar. Ya, BRIS ini harap bersabar Pak, karena sejak dia breakout tanggal berapa nih? Breakoutnya 8 Februari, harusnya dia sudah oke. Harusnya sudah oke banget, dan membuka peluang penguatan menuju 1900 sampai 1950. Dan dilihat dari posisi moving average, ini udah golden cross MA10 dan 20-nya. Ibu Grace, sabar, ITMG dan Antamnya pasti nanti dijawab. Ibu Grace sudah ngantri dari kemarin, kasihan kalau dicuekin hari ini. Ya, balik ke BRIS. BRIS ini average up-nya di sekitar atas 1.700 Bapak. 1.700-nya bisa lewat, maka baru dia jalannya lebih lancar ke sekitar 1.900 sampai 1950. Kayaknya supportnya harusnya kuat di 1.600 ya. Hopefully BRIS-nya tidak ada gangguan yang berarti. ITMG Antam, sebelum saya lupa, sebenarnya dijawab sekarang. Saham Wika bagaimana? Wika, kita bikin kick-off loh hari ini. Alasannya kenapa? Stay tune Bapak. ITMG itu sudah mencapai target di sekitar 24 ribuan kemarin 2 hari yang lalu. Bikin doji di sekitar 23.700. Ya, memang sih belum sampai 24 ribu, tapi udah deket-deket. Dan biasanya toleransi 1% gitu buat saya bisa dibilang cincai gitu ya. Artinya udah mulai harus cicil jual atau cicil beli gitu ya, tergantung itu kita ngomongin support apa resistance. Nah, tapi ya terus doji, terus merah kan kemarin. So my best advice adalah pakai trailing stop deh. Kalau hari ini dia jeblus lagi lebih sadis ke bawah 22.800, kayaknya udah harus kurangi posisi. Kenapa? Karena level support terdekatnya ada di 22.000, lumayan jauh kan tuh. Sekarang berapa harganya? 23.000. Kalau jatuhnya 1.000, apakah rela? Gitu. Memang ada gap sih yang belum tercapai ITMG di sekitar harga 24.100. Apalagi ini hari Jumat, I'm not sure. I don't know. Ya, untuk amannya terapin trailing stop aja ya, Bu Grace. Dan Antam kemarin bagus. Dia naik nih. Dan posisi MA-nya, MA10 dan 20-nya juga sudah golden cross. So, hold untuk Antam. Definitely.
dan neckline-nya ada di sekitar angka 1965. Lolos dari 1965, maka kita akan segera melihat Antam ke 2050, kemudian tahapan targetnya di 2150, dan idealnya target secara pattern double bottom atau triangle ini mungkin di sekitar 2230 sampai 2250. Oke. Wika, hari ini kita bikin jadi key calls. Kenapa? Saya berusaha mencari sentimen positif apa yang masih ada di domestik gitu. Dan kemarin saya lihat berita bahwa Presiden Jokowi akhirnya mengesahkan undang-undang IKN. Oke, so obviously mungkin blueprint dari pembangunan IKN ini sudah mulai jelas, dan pastinya perusahaan konstruksi dalam negeri BUMN akan diikutsertakan di dalam proyek IKN tersebut. So Wika siap-siap ya. Kebanjiran proyek, bikin ini, bikin itu, infrastruktur, whatever. Supportnya. Trennya minor bagus ya, uptrend, sudah mulai terjadi uptrend. Harga juga mulai mantap di atas MA10 dan 20, MA juga sudah ada golden cross, MA50-nya juga sudah turun ke bawah. Hopefully Jumat ini Wika tidak ada aneh-aneh, tidak turun ke bawah 1100 sebagai support terdekat, dan instead malah lanjut terus ke utara. Arahnya 1160 itu untuk titik average up ya. Kemudian secara Fibonacci harusnya Wika setidaknya ada target untuk jangka pendek di sekitar 1230 dan 1290 sampai 1310. Oke. Itu tahapan untuk Wika ya. SCMA, oke. SCMA juga kemarin naik ya. Oh ya, ini juga merupakan HP key calls kita. HP key calls kita kalau nggak salah dua hari yang lalu buat klien HPS ya. Congratulations kalau Bapak adalah klien HPS, setidaknya Bapak mendapatkan tips sebelum SCMA naik kemarin 5%. Ini naiknya bagus karena setelah SCMA ini membuat candle inverted hammer 2 kali di area resistance, di area support, finally dia ada sedikit bangun dari tidur gitu ya. Tapi jangan keburu terlalu senang dulu, karena untuk jangka pendek terus terang trennya masih turun. Lapisan resisten terdekat itu MA10 dan 20 adanya di level 283. Nah, sedangkan upper channelnya 290. Ya, oke, berarti intinya resisten bukan Wika, SCMA. Resistennya SCMA ada di sekitar 283 sampai 290 hari ini. Kalau tembus, nah ini baru lumayan nih. Kalau tembus, arahnya bisa ke 340. Ya. Average up-nya pastinya di atas angka 300 karena angka bulat itu sering-sering jadi support atau resistance psikologis ya. SCMA mudah-mudahan bisa jalan terus ke 283 dan 290. Breakout dari situ kita average up di 300 dan targetnya adalah 340. Semoga lancar jaya ke situ. HP Kikos lihatnya di mana? Ini biasanya dikirim ke email nasabah tiap pagi ya. Ada terdapat atau di dalam WhatsApp. Kita ada broadcast WhatsApp, mungkin itu menjadi tugas dari salesperson Anda gitu untuk mengedarkan ke grup kliennya masing-masing, atau seharusnya klien HPS itu dapat daily report yang pagi-pagi dikirim itu melalui email. Di situ ada pantauan situasi global kemarin, seperti yang tadi saya bilang nih mengenai Dow Jones, kemudian di makronya Indonesia kita juga mengharapkan apa hari ini, yang tadi saya bilang current account, dan last but not least, of course, HP key calls kita, gitu. Oke. Iya. Aku rasa segitu dulu. Jadi kesimpulannya apa untuk hari ini? Perhatikan level support IHSG di sekitar 6.800 dan mudah-mudahan resistennya bisa segera kita tembus 6.900. Kalau saya nggak tahu salespersonnya ceknya di mana ya. Oke. Ini
Fahrun, tolong tulisin kita punya nomor telepon CS 021 2525 888. Nah, gampang tuh angkanya. 021 2525 888, atau kita juga ada ini WhatsApp-nya di nomor handphone. Fahrun, tolong tulisin. Aku membahas agro deh terakhir. Agronya Golden Cross juga loh, iya. Tapi untuk tambah beli banyakan sebaiknya ditunggu dulu ya. Tunggu beli banyakan di atas 14.50. Targetnya ada di sekitar angka 1.600. Agro nggak perlu di sell sekarang, nggak usah. Baru Golden Cross kok, cuma sabar aja ya. Dan mudah-mudahan tidak jebol support lagi. Kalau jebolnya ke bawah 13.30 lagi ya mohon maaf. I'm really sorry. Tapi harusnya enggak. Harusnya dari sejak Desember dia turun itu, baru ini kali MA-nya Golden Cross lagi. Moving average 10 dan 20 itu adalah platform untuk sebuah uptrend. So, whether ini uptrendnya masih muda banget atau masih kecil gitu, tapi agro masih boleh di hold. Oke? Iya. Thank you Bapak Ibu semua untuk perhatiannya. Apapun yang terjadi hari ini, semoga Anda semua tetap sehat, aman dimanapun berada. Sampai kita ketemu lagi minggu depan di acara Ata Thank God It's Friday. Oke, bye-bye.